Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Kamamar dengan NIM 241094. Jadi kali ini saya akan membuat sebuah tutorial cara membuat website secara gratis. Yang saya gunakan itu adalah Infinity Free yang ini. Kita masuk terlebih dahulu. Nah, karena saya sudah mendaftar sebelumnya, maka tampilannya akan seperti ini. Nanti teman-teman akan dimintai email, kemudian kata sandi, masukkan kata sandi, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini website saya. Kali ini saya akan mengajarkan cara membuat dari awal, membuat website dari awal menggunakan Infinity Free. Ini klik buat akun, tambah akun. Nah, kemudian kita menggunakan paket selamanya atau bebas tak terbatas. Buat sekarang, kemudian tunggu sejenak. Nah, kemudian kita disuruh untuk memilih nama domain yang nanti akan kita gunakan ketika di searching di Google untuk mencari website kita. Nah, saya biasanya menggunakan 42web.io. Nah, namanya terserah. Saya coba dengan nama panggilan saya Arul. Saya Arul. Kemudian periksa ketersediaan. Nah, di sini ada dihasilkan secara otomatis. Nantinya jadi di sini tidak perlu diisi. Nah, kata sandi boleh diubah kalau saya tidak. Tetap begini. Pilih untuk persetujuan email. Nah, di sini kemudian klik buat akun. Kita tunggu sejenak. Di sini tertulis proses ini akan memakan waktu beberapa menit. Jadi kita skip aja. Oke. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nanti yang di sini status telah aktif, maka domain yang telah kita buat itu sudah aktif. Nah, kemudian karena kita akan membuat tutorial membuat website menggunakan WordPress via Infinity Free, maka kita ke sini dulu, cPanel, panel control, sini cPanel, kita masuk. Nah, setelah ini kita scroll ke bawah, klik saya setuju. Nah, kemudian saya setuju. Kemudian scroll ke bawah sampai ketemu yang namanya pemasangan aplikasi Softaclose. Kita klik. Nah, ini WordPress kita pasang. Nah, di sini kita akan dimintai nama situs. Ya, terserah aja. Kalau saya akan buat Arul. Buat Arul. Nah, pengguna admin Arul juga. Arul. Ya, terserah sih dari teman-teman. Kemudian kata sandi boleh kalian ubah, boleh juga tidak. Kalau saya tidak. Bahasa Inggris. Karena di sini opsi lanjutan, kita centang dua-duanya. Kemudian di sini pilih tema. Untuk sementara saya tidak memilih tema. Nanti masuk ke WordPress-nya untuk memilih tema. Jadi kita langsung pasang saja.
Tunggu sejenak, di sini akan berproses. Nah, sudah selesai, cukup cepat. Jadi website kita telah jadi atas nama arul.42web.io. Sedangkan URL atau link untuk mengedit di WordPress-nya yang ini, ditambahkan WP admin di belakangnya. Nah, coba kita klik websitenya terlebih dahulu. Nah, hello world, Arul ya. Di sini seharusnya Arul. Selamat datang di WordPress. Ini adalah posting pertama Anda edit atau apa. Nah, ini tanggal pembuatannya 12 Mei 2025. Nah, kemudian kita masuk ke URL administratif, tempat untuk mengedit di WordPress. Nah, ini tampilan WordPress-nya. Welcome to WordPress. Selamat datang di WordPress. Oke teman-teman, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, and share, komen yang bermanfaat. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di part 2 cara membuat website. Nah, kemarin tutorial pertama telah saya buat di video sebelumnya, cara mendownload WordPress menggunakan Infinity Free. Nah, cara membuat website secara gratis lewat WordPress menggunakan Infinity Free. Nah, jadi sebelumnya di tutorial pembuatan akun website, saya menggunakan atas nama yang berbeda dengan website saya yang ini. Nah, jadi website saya itu atas nama syahrul10.42web.io. Nah, jadi ini adalah tampilan website saya. Nah, jadi cara mengedit, jadi apa saja yang diperlukan untuk membuat website ini. Nah, pastinya kita buat WordPress terlebih dahulu. Kemudian ada beberapa plugin yang perlu ditambahkan untuk membuat WordPress, untuk membuat website, untuk mengedit website menggunakan WordPress. Jadi plugin apa saja yang diperlukan? Kita masuk ke plugin dulu, add new plugin. Nah, jadi yang pertama kita perlukan itu Elementor. Nah, ini Elementor. Nah, jadi yang ini, Elementor itu berfungsi untuk membuat halaman website secara visual tanpa coding, menyediakan widget siap pakai, heading, gambar, tombol, video, ikon, dan sebagainya untuk mengedit dengan secara lengkap. Nah, cocok untuk membuat landing page, halaman kostum, atau portofolio dan sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya kita menggunakan plugin WooCommerce.
Yang ini nah, jadi kita WooCommerce. Nah, jadi bukan yang ini. Kita cari, kita scroll ke bawah. Nah, yang ini. Ya, kita menggunakan WooCommerce. Nah, jadi ini plugin WooCommerce, yaitu plugin yang berfungsi untuk mengubah situs WordPress menjadi toko online. Jika kita ingin membuat website toko online, maka kita memerlukan yang namanya WooCommerce. Bisa menambahkan produk fisik, digital, keranjang belanja, checkout, dan metode pembayaran. Bisa dikembangkan dengan berbagai intensi, misalnya ongkir, diskon, laporan penjualan, dan sebagainya. Nah, kemudian kita lanjut ke plugin berikutnya, yaitu WP Form. WP Form. Nah, ini dia. Jadi WP Form itu berfungsi untuk membuat formulir kontak, pendaftaran, pemesanan, survei, dan sebagainya. Sangat mudah digunakan, bisa integrasi dengan email marketing dan notifikasi otomatis. Jika kita ingin membuat sebuah notifikasi gratis, jika kita ingin membuat notifikasi secara otomatis, pesan secara otomatis ketika pengunjung mendatangi website kita, maka kita harus menggunakan WP Form. Atau mungkin kita bisa menambahkan sebuah fitur subscribe atau fitur tambahkan pesan, maka kita harus menggunakan WP Form. Nah, kemudian selanjutnya kita memerlukan Spectra. Kita memerlukan plugin Spectra. Nah, ini ya, tampilannya yang ini. Spectra itu berfungsi untuk menambah elemen dan fitur pada editor blog. Nah, jadi bagi yang ingin membuat website menggunakan pembahasan toko, sejarah membuat website tampilan seperti. Nah, jadi jika ingin membuat website dengan website bukan yang berkeranjang online, membuat website seperti profil toko, profil seseorang, atau lain sebagainya, maka kita memerlukan Spectra karena dia berfungsi untuk menyediakan blok tambahan seperti testimonial, pricing table, carousel, call to action, dan sebagainya. Membuat tampilan lebih menarik tanpa perlu page builder seperti Elementor. Nah, cocok untuk ingin performa ringan dan cepat. Performa ringan dan cepat. Nah, kemudian yang terakhir, kita memerlukan Essential.
Nah, essential ini, nah jadi kita perlukan adalah essential adore for Elementor. Kita menggunakan plugin Essential Add-ons for Elementor. Jadi tampilan pluginnya itu terlihat sama dengan WooCommerce Elementor. Jadi dia berfungsi untuk menambahkan lebih banyak elemen ke Elementor seperti Countdown, Post, Grid, Instagram, Feed, dan sebagainya. Memperluas kemampuan desain tanpa perlu plugin lain, cocok untuk pengguna Elementor yang ingin fitur desain lebih kompleks. Nah, selanjutnya yang terakhir, jika kita ingin membuat sebuah website toko online, maka kita memerlukan customer export. Terakhir, plugin Ongkir. Nah, kita memerlukan ini plugin ongkos kirim JNT isi cepat warna JNT Post for WooCommerce. Jadi ini itu berfungsi untuk memudahkan backup atau migrasi data pelanggan dan transaksi toko online. Bisa ekspor data ke Excel lalu edit dan impor kembali. Berguna untuk toko besar atau saat mengganti hosting atau server. Jadi ini sangat berguna dan memang diperlukan untuk toko online agar memudahkan dalam melakukan transaksi. Nah, jadi itu adalah plugin-plugin yang diperlukan saat ingin membuat sebuah website. Nah, jadi tampilan web seperti yang telah saya buat, ini adalah plugin yang telah saya pasang. Nah, ini adalah beberapa plugin yang telah saya pasang sebelumnya. Nah, kemudian jika kita untuk tampilan website yang telah saya buat, ini di sini saya tidak membuat toko online, tapi saya hanya membuat sebuah blog singkat mengenai warkop sejarah.
Nah, di sini judulnya Warkop Sejarah Ngopi Sambil Menyusuri Jejak Waktu. Nah, saya nambahkan ini bisa diklik, yuk ngopi. Kemudian di sini ada tentang tim, sejarah warkopnya, dan karir selama warkop ini dibangun. Kemudian pribadi, kebijakan privasi, syarat dan ketentuan. Di sini ada kontak kami, hubungi kami, sosial media, Instagram, Twitter. Nah, oke. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.